hadir, ya. Tapi tidak akan mengurangi semangat dan jiwa kita untuk memuji Tuhan di malam hari ini. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Darmianus. Baik, sebelum kita lanjut dalam acara ibadah ini atau kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mati bagi kami, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk membebaskan kami dari segala dosa kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas rahmat-Mu yang begitu besar, atas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami yang tadinya jauh sudah boleh menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami yang tadinya tidak mengenal Engkau, namun Engkau sudah memperkenalkan diri bagi kami, dan kami sudah mengenal Engkau lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Dan kami akan selalu belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, seperti malam hari ini di dalam acara Sunday Worship ini Tuhan, melalui wadah Grace Ministry. Kami akan memuji membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Bapa yang begitu besar yang sudah memberikan kehidupan kekal bagi kami di sorga. Dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, para pelayan hamba Tuhan, dan juga semua audiens atau peserta yang hadir pada malam hari ini untuk melakukan pertemuan ibadah atau Sunday Worship di malam hari ini. Bapa Tuhan memberkati kami. Biarlah roh Tuhan yang Tuhan meteraikan di hati kami ketika kami menerima Injil keselamatan Tuhan. Roh Kudus itu memberikan pengertian bagi kami selalu Bapa, supaya kami hidup dalam pengharapan dan kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Acara ini, Sunday Worship ini kami buka di dalam nama Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian. Biarlah pujian ini kita renungkan di dalam hati kita bagaimana karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya persilakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Mana mesti blender kan? Enak. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Nggak ada kupas? Pantas. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta
ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pujian yang luar biasa ya, karya terbesar dalam hidup, pengorbanan selamatkan. Dan memang itu adalah dasar dari setiap apapun juga yang kita lakukan sebagai orang percaya. Dasar kita adalah karya terbesar itu, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan Yesus telah dikuburkan, dan bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan bagi kita sekalian. Luar biasa, dan itu menjadi kekaguman yang luar biasa bagi kita sekalian. Tentu dalam kekaguman itulah kita menaikkan syukur. Dasar dari orang percaya atau kita menaikkan syukur adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Kesempatan ini saya berikan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara ya, yang ingin membagikan pengalaman rohani atau kesaksian dalam hal menceritakan kasih Kristus ini, kasih Allah di dalam Kristus Yesus bagi sesama, bagi orang lain, ya, untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya persilakan, mungkin ada yang ingin bersaksi atau menceritakan pengalaman rohaninya bagi kita, ya silakan
Bung Yoram sudah angkat tangan ya. Baik, saya Oke, persilakan baik Bung Mas Yoram. Tingko Mas. Oke, makasih banget. Muhammad ya tadi agak sedikit terganggu karena WA. Kemarin waktu itu sebenarnya mau pengen cepat-cepat pagi, mau bagikan link ibadah karena kenapa? Kemarin waktu itu WA saya itu kena bermasalah, susah buat bagikan itu terjadi. Akhirnya saya dipulihkan dulu, pulihkan udah sambil join lewat Zoom ibadah. Dan itu yang bikin susah banget dalam berkali saya dalam ibadah. Dan itu yang bikin ganggu banget ibadah tiap hari gitu. Tapi pas kemudian itu yang bikin saya terganggu. Memang benar. Kalau saya pribadi ya ini nggak bagus karena jaringan. Ini karena wifi. Untuk saya ini gara-garanya pakai kuota. Dan pas tiba-tiba udah. Akhirnya aku coba pakai wifi untuk keesokan harinya. Tapi saya nggak ke gereja karena anukan pelayanan dulu. Kan sebenarnya niat buat ke gereja, tapi pas tiba-tiba udah deh malas aja ke gereja, nggak mau ke gereja lagi. Saya lupa ke gereja. Maksudnya gini, aku lupa ke gereja karena gini, mana tugas pelayanan, mana apa gitu yang dia mau beneran jaga gereja, tapi ya sudah gak apa-apa. Karena berangkatnya gitu. Karena hari Sabat saya ke gereja. Setiap hari saya ke gereja buat pelayanan Tuhan saya. Mau apa segala macam. Tuhan itu baik banget loh sama saya gitu. Terus tiba-tiba Tuhan tolong gue. Tuhan tolong ini saya. Memang benar. Ini gara-gara apa? Jalinan saya gak stabil. Kestabilan kenapa Yolam? Memang benar. WA saya itu kepenuhannya karena gitu. Malas apa? Sudah aku bilang. Apa? Jangan malas. Tolong dong Tuhan. Jangan malas. Daging. Jangan malas Don. Memang benar. Memang benar saya mau konsisten. Untuk aku bilang sama ibu itu, saya bilang, ya udah, nggak apa-apa. Walaupun saya udah aja sama Palu, saya nomor aja sama Ibu Yulika, itu yang bikin WA saya itu cepat kepenuhannya gitu aja. Aku dipulihkan, terus tiba-tiba udah aku join Zoom aja, harus nunggu WA gitu. Untuk saya pakai WiFi. Tapi kan hari Minggu sebenarnya mau bagi. Tapi puji Tuhan sih ya, hari Minggu, haleluya aku bisa bagikan. Karena kenapa? Saya belajar, ya belajar suka ke depan. Untuk saya bagikan ICT, tapi sekarang dua hari Minggu juga ya, hari Minggu saya nggak bisa bagi karena WA aku itu istilahnya apa gitu. Tadinya kan mau bagikan setelah Gemini apa itu. Tiba-tiba WA saya udah menginisialisasi dulu ICC-nya. Karena kenapa aku nggak bisa bagikan ICC sama apa itu. Sekarang sudah bisa total dan ini mau pengen bagikan ini nih. Dicusuan, ICC, apa segala macam. Mari baca kitab itu. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan lebih baik pada saya, Tuhan lebih baik kepada saya, Tuhan lebih bagus pada saya, sehingga kita belajar sekolah kehidupan saya. Itu aja dari aku, amin. Terima kasih, Tuhan kasih. Shalom. Baik, terima kasih Bung Yoram sudah berbagi, bercerita sedikit. Intinya Tuhan baik ya. Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tapi ada kebaikan yang memang harus kita ceritakan yang bukan cuma pemeliharaannya, tetapi kebaikan yang begitu besar yang tadi sudah lewat pujian itu karya terbesar, itulah yang harus kita bagikan. Tugas kita dalam membagikan karya terbesar itu yaitu kebaikan Tuhan yang paling mendasar, yaitu bagaimana Kristus telah mati di kayu salib, mati dan dikuburkan dan telah bangkit. Itu inti dari pemberitaan Injil atau kesaksian kita ya. Jadi semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk Bung Yoram ya. Setiap pemberitaan kita intinya adalah Kristus yang tersalib dan yang sudah dikuburkan dan telah bangkit. Yang memberikan hidup yang kekal bagi kita semua yang percaya. Itu intinya.
Baik, saya masih memberikan satu kesempatan lagi bagi saudara-saudara yang mungkin ingin membagikan pengalaman rohaninya dalam penginjilan, atau mungkin bagaimana dia merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, yang dibagikan buat kita untuk kita bisa mendapatkan berkat dari dalamnya. Saya persilahkan, mungkin ada. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri juga merasakan bagaimana Tuhan itu baik. Ya, kalau di Ambon sini, penginjilan yang kita lakukan itu apa yang saya lakukan. Saya menginjil, saya mengajar dalam pos PI, ya, atau pos pemahaman Alkitab. Saya punya satu tujuan, yaitu bagaimana jiwa dimenangkan, bagaimana orang bisa mengerti tentang karya terbesar itu. Namun di Ambon ini memang saudara-saudaraku, pengaruh gereja-gereja besar di sini sangat luar biasa, ya. Dan saya bersyukur bahwa ada beberapa yang sudah diinjili, sudah belajar, mereka sudah paham akan kebenaran. Saya bersyukur dan bersuka cita juga karena saya mengambil sikap atau saya mengambil membuat komitmen untuk melayani Tuhan di Ambon. Yang tadinya saya di Jayapura, tapi kemudian saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan semua yang saya miliki sekian lama di Jayapura, dan saya mengambil keputusan untuk hidup apa adanya untuk melayani Tuhan di Ambon. Dan saya bersyukur sekali, lebih bersyukur lagi untuk saudara-saudara sekalian ketahui bahwa saya terbatas di dalam memiliki buku-buku referensi, ya. Saya terbatas dan saya juga kadang-kadang kebingungan buku apa yang bagus untuk saya belajar. Tapi dengan adanya AI Meet X, ya, saya bersyukur sekali. Saya tidak tahu saudara-saudara, ya, tapi saya khususnya, saya bersyukur karena saya tidak harus cari buku-buku referensi, kamus-kamus yang seperti dulu saya pernah belajar. Ya, saya belajar teologi dulu, ya. Itu bukunya harus bawa banyak-banyak. Nah, tapi saya bersyukur dengan adanya pertolongan Tuhan. Saya yakin sungguh, walaupun banyak kecaman dari sana sini, tapi saya percaya dan saya yakin bahwa ini pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mau anak-anak Tuhan itu belajar, karena kita diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dan Dia memperlengkapi kita melalui hambanya, ya, hambanya yang memang punya latar belakang, ya, pemahaman dan memiliki latar belakang yang sebagaimana Paulus punya latar belakang, bagaimana Tuhan memilih Paulus. Bagi saya, Tuhan memilih hambanya ini juga dengan latar belakang seperti itu. Tidak mungkin Tuhan pakai saya untuk bikin begitu, tidak mungkin, karena kita punya latar belakang yang tidak sama, ya. Tapi saya bersyukur bahwa dengan adanya AI Mix X, walaupun memang kita semua belajar dan juga kita semua menguji dan menguji lagi sesuai dengan kita punya pemahaman doktrinal selama ini. Dan saya bersyukur, saya pribadi sangat bersyukur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tapi saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga boleh memakai hambanya, dan ada AI Meet X ini sehingga kita lebih tajam lagi dalam belajar kebenaran firman Allah. Malah kalau mau dibilang lebih ekstrim lagi, ekstrim dalam hal positif, ya, ekstrim dalam hal tidak kompromi. Karena memang firman Tuhan itu luar biasa, ya, apalagi Injil Anugerah Allah yang kita terima saat ini memang tidak ada kompromi. Saya bersyukur sekali
Tentu saja ini memotivasi saya pribadi ya, untuk semakin giat belajar dan semakin belajar, mau di pinggir jalan, mau di mana saja saya kalau penasaran terpikir sesuatu saya langsung buka dan saya baca. Tidak perlu bawa buku-buku kan. Nah, saya luar biasa ya. Dan itu sedikit kesaksian ya, sedikit pengalaman apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, bagaimana Tuhan itu baik sehingga Dia mempermudah saya untuk belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan. Demikianlah saudara-saudara kesaksian dari saya. Ada Pak Iqbal ya yang sudah angkat tangan. Mungkin Pak Iqbal bisa bagi sedikit juga, singkat, padat, jelas. Saya silakan. Oke, terima kasih Pak Janes. Ya, silakan. Saya membagikan sedikit bagaimana saya baru ya. Singkat saja karena ini juga waktu terbatas. Jadi ketika lahir baru itu kira-kira 30 tahun yang lalu ya, masih SMP. Memang diinjili oleh ibu. Jadi orang tua memang beda agama, bapak Muslim, ibu Kristen ya. Namun ibu juga itu bertobat dan terima Tuhan Yesus setelah menikah. Jadi mungkin kalau sudah anak Tuhan atau percaya Yesus sebelum menikah, mungkin tidak akan menikah dengan orang Muslim. Jadi ibu atau mama itu menerima Tuhan Yesus ketika sudah menikah 10 tahun. Nah, sesudah ibu percaya sudah jadi anak Tuhan, maka sayalah sebagai anak diinjili setiap hari ya. Diinjili setiap hari. Sedangkan bapak juga kasih masukan mengenai ilmu agama. Nah, memang ketika pertama kali mendengar kenapa Yesus harus mati, kenapa akan manusia dengan cara mati di kayu salib, itu akan, kalau kita berdiri di posisi muslim akan sulit diterima. Makanya mungkin bagi rekan-rekan, kalau kita menginjil orang Muslim, nggak usah memaksakan, karena memang pemberitaan Yesus mati di kayu salib itu akan sulit diterima kalau baru satu kali dibilang. Jadi waktu ibu menjelaskan itu, saya sulit menerima, karena logika kita akan bermain di situ. Kenapa harus mati untuk menyelamatkan? Belum lagi dengan Tritunggal. Wah, lebih sulit lagi dipahami kalau baru satu kali disampaikan. Jadi saya pun menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh itu ketika sudah diulang-ulang selama berapa bulan baru saya paham dan saya mengambil keputusan terima Tuhan Yesus. Jadi ya menjadi pelajaran juga bagi kita semua bahwa menginjil orang atau memberitakan kabar baik itu tidak segampang, artinya simsalabim dia langsung terima Yesus. Ada kalanya memang kita akan mendapati orang-orang yang akan sulit untuk menerima di awal. Nah, puji Tuhan saya bisa mengerti, Roh Kudus bisa mencerahkan sehingga saya boleh paham dan mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya boleh merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik ya, menyertai dan menjadi tantangan tersendiri tetap konsisten dalam penginjilan. Itu saja mungkin Pak Janes kesaksian dari saya, nanti berikut saya bisa sampaikan lagi. Terima kasih. Wow, luar biasa ya Pak Iqbal. Dan memang benar ya bahwa kita menginjili orang itu tidak semua orang sama. Kadang ada orang yang mangguk-mangguk aja, tidak tahu dia terima atau tidak, manggut-manggut aja. Ada orang yang langsung menolak, memberikan tantangan, dan tapi ada orang juga yang hari ini menolak, tetapi mungkin besok-besok dia paham. Nah, gitu, seperti Pak Iqbal tadi. Oke, terima kasih bro. Ya, makasih atas kesaksiannya. Dan memang tujuan kita menginjili orang itu adalah memberitakan kabar baik. Jadi tidak bisa memaksakan ya. Dia mau terima atau tidak terima ya salah sendiri. Kalau tidak mau terima, namanya juga kita kasih kabar baik. Ya, oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari
Bung Yoram, bagaimana dia mengalami kesulitan ya untuk berkomunikasi, tetapi Tuhan baik sehingga dia bisa hadir juga malam hari ini. Dan terima kasih buat Bu Iqbal yang sudah membagi pengalaman sedikit bagaimana dia dengan kesabaran ibu yang terkasih memberitakan Injil kepada dia dan pada akhirnya dia mengerti dan memahami tentang salib Kristus. Luar biasa ya. Itu terima kasih ya Bung Iqbal, Bung Yoram, dan terima kasih juga, saya yakin semua saudara di sini pasti punya kesaksian atau punya pengalaman masing-masing. Tapi karena waktu maka nanti lain kali saja ya, di waktu-waktu yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, saudara-saudara bisa berbagi di dalam kesaksian. Oke, ruang kesaksiannya saya tutup dan kita akan Itu mendengarkan AI belum satu. semua dapat Ketua. Pak Joni share akan di screen ya. Itu AI karena saya juga bertumbuh cepat sekali gara-gara AI itu seperti kesaksian Pak Yanes. Tolong di share. Oke, nanti yang belum memiliki situs atau memiliki AI MeetX itu bisa nanti dilihat atau di save lalu dicoba dibuka, karena dengan belajar dengan AI MeetX ini kita mendapatkan iluminasi ya, pencerahan atau luar biasa daripada Roh Kudus sehingga kita bisa memahami hal-hal apa saja, mau ditanyakan apa saja, dia akan jawab kita sesuai dengan ortotomel atau membagi firman Tuhan secara tepat dan benar. Tidak ada kompromi ya, tapi bukan berarti kita tidak mengakui firman Tuhan yang lain, tetapi itu menjadi pelajaran buat kita. Luar biasa ya. Oke, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti diperhatikan ya untuk bisa memiliki aplikasi itu, yaitu AI MeetX, karena itu sangat membantu ya dalam kita belajar. Ya, bagi kodenya nanti habis ini baru dibagi Pak Martin. Oke, mantap. Oke, kita akan lanjut. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan diperdengarkan oleh Grace Ministry, yaitu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Demikianlah sebuah persembahan pujian, tetap setia. Dan saya yakin semua kita yang hadir pada hari ini, atau pada malam ini dalam Sunday Worship, adalah orang-orang yang masih setia. Karena kalau tidak setia, tidak mungkin hadir malam hari ini, mengikuti Sunday Worship. Dan biarlah sampai pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan, kita masih kedapatan setia. Luar biasa ya, bahwa pujian tadi dan memotivasi kita semua untuk selalu ingat dan tetap setia. Kesetiaan kita hanya berlandaskan Kristus mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tanpa itu kita tidak setia. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Darmianus Arifah, Master Tolong. Kita akan dijamu dan disuguhkan firman Tuhan oleh hambanya. Karena itu kepada hambanya Bapak Evangelis, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara saya, Pak ya? Baik, terima kasih. Sangat Selamat jelas. malam. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di 3 waktu Indonesia, Barat, Tengah, dan Timur. Dan sudah sama-sama malam juga ini memang. Kita akan buka dalam doa, mari berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami ada dalam Zoom, dalam kerinduan kami untuk bersama-sama memuji Tuhan dan
juga belajar bersama-sama dalam memahami bagian-bagian penting yang Tuhan inginkan dalam hidup kami masing-masing. Dan kami semua yang memberi waktu dan memberi ruang bagi kami masing-masing di berbagai tempat. Tuhan tolong, biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara, yang berkarya, sehingga apa yang kami baca, renungkan, kami didorong oleh Roh Kudus-Mu untuk memahaminya secara tepat, tetapi juga dapat merefleksikannya dalam hidup kami hari demi hari. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong jaringan internet kami masing-masing, dan kami percayakan hanya pada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi selamat malam. Salam kenal buat kita semuanya. Sebagian mungkin sudah kenal saya, sebagian juga belum. Sedikit perkenalan, nama saya Darmianus Harifa, asal dari Nias, tapi sudah sedikit melalang buana bukan sedikit sebenarnya, ini sudah lama melalang di Manado, selama hampir 22 tahun ya. Jadi lumayan lama, tapi sekarang lagi ada di Jakarta dalam program melanjutkan studi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dipercayakan oleh Pak, apakah ini pendeta, saya kurang tahu ini, tapi Pak Penatua ya, saya panggil dulu ya, Pak Penilik, Pak Penatua, Pak Penilik, Pak Walda, yang menghubungi saya 2 hari yang lalu untuk membawa materi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini materi kita tentang Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, 2 ayat saja. Dan saya akan bacakan buat kita. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Ya, dalam slide saya menuliskan topiknya ibadah yang menyusup ke kehidupan sehari-hari. Saya sempat berdiskusi dengan Pak Penatua Pak Walda, ini saya lebih banyak refleksinya ini ya, saya tidak menggarap pada konteks teologi yang sangat dalam, dan saya sudah dapat persetujuan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mencoba masuk kepada banyak hal yang terkait dengan reflektif. Tapi sebelumnya, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini adalah pernyataan awal dari Rasul Paulus dari peralihan pengajarannya yang sangat komprehensif dan sangat utuh dari Roma pasal 1 sampai dengan pasal 11. Kita mungkin para pengajar-pengajar sangat familiar bahwa 11 pasal ini sangat terkait dengan doktrin-doktrin fundamental yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Roma. Meskipun ada hal-hal yang mungkin menarik bagi kita, mengapa harus jemaat Roma yang mendapatkan surat yang sangat lengkap ini. Padahal jemaat Roma bukan jemaat bentukan Rasul Paulus secara personal. Jadi itu hal yang menarik. Kita mungkin agak bertanya, kok bisa ya jemaat Roma ini mendapatkan
apa namanya ini, mendapatkan anugerah khusus. Ya, kenapa tidak jemaat yang dibentuk Paulus secara khusus yang mendapatkan pengajaran yang 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 mendasar ini gitu. Tapi mungkin kita bisa berimajinasi bahwa Roma adalah pusat dari segalanya di zaman itu. Maka ada kemungkinan besar bahwa surat itu akan menjadi surat yang sangat berpengaruh bagi gereja-gereja kecil di daerah-daerah yang lain ketika jemaat Roma kemudian mendapatkan yang terbaik dah. Bukan yang terbaik juga, karena kalau kita bilang yang terbaik maka yang lain-lain bukan yang terbaik lah ya. Tetapi itu mungkin yang jadi pertanyaannya kenapa ya, tapi kita tidak membahas itu, saya hanya tadi menyampaikan kemungkinan besar. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Dan di dalam kitab Roma kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang kemudian terlihat. Yang pertama adalah pengajaran yang kita kenal dengan, mungkin belum masuk ke sana dulu Pak ya, ini masih intro. Ya, dua hal yang tidak bisa terpisahkan adalah pengajaran yang kita kenal dengan doktrin-doktrin, dan itu yang sudah disampaikan di dalam pasal 1 sampai pasal 11. Meskipun ada sisipan khusus pembahasan Paulus di dalam Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 tentang Israel. Yang tadi sempat ada diskusi di awal bagaimana ini, apakah ini zaman udah mau berakhir? ya, di pasal 9, 10 dan 11 ada pengajaran khusus tentang relasi antara gereja dan Israel, dan Paulus membahasnya secara utuh di sana. Nah, ketika selesai pengajaran-pengajaran mendasar itu dan fundamental itu, lalu kemudian dilanjutkan dengan sesuatu yang beralih dari apa yang Allah lakukan, beralih kepada apa yang harus manusia lakukan. Ya Bapak Ibu. Jadi dalam pasal 1 sampai pasal 11 kita diberi ruang yang cukup banyak oleh Paulus dalam dia menyatakan apa yang telah Allah lakukan bagi manusia yang sangat dia kasihi dan cintai ini. Nah, kemudian dia beralih karena apa yang telah kita terima dari apa yang telah Allah kerjakan, maka dia mulai masuk kepada pasal 12 ayat 1 dan 2. Dan dia mulai dengan kalimat, karena itu saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mencobanya masuk kepada konteks ibadah. Makanya saya membuat judulnya ibadah yang menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kita pahami tentang ibadah? Kita mungkin akan berkata secara umum ya, ibadah adalah sebuah ritual yang terlaksana di dalam gedung-gedung dengan ada tata ibadahnya, ada orang-orangnya, ada penyembah-penyembahnya, ada pemimpin ibadahnya, dan segala macam. Itu pandangan yang paling banyak umum. Kita mau tanya kepada anak-anak kecil atau anak-anak atau yang remaja ataupun orang dewasa, pada umumnya pemikirannya bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang terlaksana di gedung, sesuatu yang ada kaitannya dengan tata aturan ibadah. Nah, bagaimana kita secara pribadi memahami itu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Kristen sejati tidak berhenti di gereja. Menurut saya, ibadah Kristen tidak berhenti di gereja atau di gedung, tetapi meresapi dan membentuk kehidupan sehari-hari yang menjadikannya sebagai sebuah persembahan yang hidup bagi Allah. Saya mencoba untuk melihat pergeseran yang Paulus rubah atau Paulus geser, bahwa
ibadah itu tidak terkait tentang ruang, tidak terkait tentang tata cara, ya, atau tidak hanya seperti itu. Ada juga ibadah yang lainnya. Nah, ibadah bukan sesuatu yang kita lakukan sebelum hidup kita dimulai, tetapi cara Allah membentuk hidup kita. Artinya gini Bapak Ibu, bahwa ada orang yang berprinsip bahwa ketika kita beribadah, maka disitulah kita akan melihat dan memahami, dan kemudian disitulah Allah akan bekerja untuk membentuk kita melalui ibadah yang kita lakukan. Tetapi itu terbatas hanya pada ruang ibadah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah itu yang dimaksud oleh teks ini? Saya mencoba untuk melihat apakah yang Paulus sebutkan di sini adalah yang terbatas itu atau pada kehidupan yang kesehari-harian. Nah, kita akan mulai dengan yang di slide yang sudah kita lihat di layar kita masing-masing. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ibadah itu tuh pada umumnya orang berprinsip bahwa kita terbiasa berpikir bahwa ibadah sama dengan gedung di gereja atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Sehingga ada orang-orang yang merasa kalau kemudian ibadah tidak di tempat itu maka bukan ibadah. Tetapi apakah seperti itu? Ada juga yang berkata bahwa kalau itu terjadi, maka ibadah itu akan menjadi sesuatu yang terbatas. Seperti saya dan saudara saat ini kita ibadah akan mungkin cuma 2 jam atau 1,5 jam, Pak ya. Nah, setelah selesai ini maka kita akan berhenti. Jadi ibadah itu hanya semacam pada jam-jam tertentu yang sudah ditetapkan. Dan kita akan mulai berpikir bahwa ya hasilnya kita akan berkata bahwa ya hidup hanya dimulai ketika kita ibadah. Ketika tidak lagi ibadah berarti kita tidak lagi beribadah. Tetapi bagaimana kalau kita mulai berprinsip begini Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita mulai berpikir bahwa justru sebaliknya, bahwa ibadah yang baru atau ibadah yang sungguh-sungguh itu dimulai ketika kita meninggalkan tempat ibadah atau meninggalkan ruang-ruang gereja. Ya. Bagaimana kalau kita mulai memikirkan bahwa ibadah itu sebenarnya bukan pada waktu kita menutup pintu gereja, memasuki ruang gereja, tapi ibadah itu sebenarnya adalah ibadah ketika kita menutup pintu gereja dan kita keluar. Kita keluar. Kita kalau ke gereja ya Bapak Ibu, kita akan salam di tempat-tempat ibadah, mungkin di tempat ibadahnya Pak Yanes ya. Saya belum pernah ke Ambon ini. Mudah-mudahan saya bisa. ya. Kita kalau ke gereja, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sudah lahir baru, anggota jemaat kita. Dan kita akan berusaha untuk senyum, untuk senyum menyambut. Kita akan berusaha untuk akrab. Kita akan menyapa dengan antusias. Dan sejenak kita akan melupakan kegalauan kita di belakang-belakang layar-layar lah. Dan sering kita menamakan inilah yang disebut dengan profesionalis. Ya. Tapi apakah itu bertahan ketika keluar dari pintu gereja? Nah, itu persoalannya Bapak Ibu. Karena apa yang Paulus sebut di pasal 12 ayat 1, dia bicara tentang persembahan tubuh, dan dia bicara tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang terkait dengan tubuh, dan tubuh itu identik dengan keseluruhan. Seluruh. Ya. Maka mari kita coba berpikir sejenak bahwa ibadah itu kalau boleh kita pikirkan bahwa itu sungguh-sungguh dimulai ketika kita meninggalkan gereja. Meninggalkan gereja dalam artian bukan meninggalkan untuk tidak ke gereja ya. Artinya ketika kita meninggalkan ruang ibadah dan masuk kepada dunia yang nyata itu kan dunia
dunia real kita ya, ya. Dan itu baru kita katakan itulah ibadah juga. Maka ada satu buku yang pernah saya baca bahwa liturgi liturgi sakralnya adalah ketika masuk ke dalam tata ibadah. Baru ada yang kedua namanya liturgi kehidupan. Nah, liturgi kehidupan ketika kita keluar dari pintu gereja kita dan kita memasuki dunia yang penuh dengan tantangannya. Apakah itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh dan mempersembahkan tubuh dalam dunia yang tidak bersahabat? Di Roma 12 ayat 1 menyatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paulus tidak menyuruh jemaat untuk membawa sesuatu. Jadi dia tidak meminta jemaat untuk bawa ini dulu. Tetapi dia masuk kepada hal yang mendasar. Bahwa tubuh yang sudah dibeli, tubuh yang sudah ditebus, tubuh yang sudah disucikan, tubuh yang sudah dimurnikan, tubuh yang sudah diberi identitas yang baru. Bahkan mungkin kita bisa katakan tubuh yang dibayar dengan tubuh yang mahal. Yaitu tubuh Kristus yang mahal itu dia persembahkan untuk membeli tubuh kita yang fana ini dengan darahnya. Ya kan Bapak Ibu? Dan sekarang dia minta, ya boleh saya katakan Bapak Ibu, bukan persembahan yang sempurna, tetapi mungkin itu yang paling ideal dari apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena yang paling ideal yang dia berikan bagi kita adalah hidupnya, tubuhnya yang sempurna itu untuk membeli tubuh kita yang fana ini. Nah, sekarang dia minta kembali, dan saya katakan itu persembahan yang ideal yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu tubuh kita yang telah dia beli dengan tubuhnya yang sempurna itu. Makanya dia tidak minta bawa materi dulu. Nah, mungkin kita akan coba masuk kepada pertanyaan yang agak lebih teologis dikaitkan dengan tubuh. Tubuh sama dengan tubuh sama artinya kalau kita boleh katakan adalah hidup yang konkret. Bukan hidup yang terpisah-pisah, bukan hidup yang terbagi-bagi, bukan hidup yang kemudian sebagian. Maka kalau kita mencoba melihat kembali pada judul yang saya katakan di atas tadi adalah ibadah yang menyusup kepada kehidupan kesehari-harian, maka itu biasa akan bawa kepada bisa lanjut ya. Kita akan mungkin bertanya bahwa tubuh itu ada sama dengan konkret, berarti ada sesuatu yang kita gerakkan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bekerja dalam dunia yang saya sudah bilang tadi tidak bersahabat ini? Bagaimana teologi persembahankan tubuh kita itu kita interpretasi pada cara kita bekerja? Bagaimana teologi kita tentang persembahan tubuh itu dan dalam cara kita memperlakukan orang? Bagaimana cara kita yang memahami tentang mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati dalam mengelola apa yang Tuhan titipkan pada kita?
Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat itu pada konteks relasi kita dengan 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 orang. Mungkin kita bisa menang pada cara kita bekerja dengan profesional dan takut akan Tuhan. Tapi apakah itu menjadi konkret pada soal relasi kita berinteraksi dengan orang yang tidak nyaman dengan kita, atau kita tidak nyaman dengan orang? Ya, saya sudah bilang tadi Bapak Ibu bahwa saya akan lebih banyak reflektif karena tema saya adalah, atau tema renungan kita adalah ibadah yang menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagaimana kita bisa merefleksikan itu? Maka itulah yang saya sebutkan bahwa tubuh itu adalah tubuh yang konkret, dan konkret itu adalah konkret dalam realitas yang kita masuki dalam kehidupan kesehari-harian kita. Maka polanya ya kita mungkin masuk kepada bagian yang saya katakan dari cara kita mencintai dan marah. Saya kurang tahu ini bagaimana cara Pak Penatua Walda, cara dia mencintai dan saat dia marah. Ya, itu terkait dengan relasi. Dan ingat lagi, saya sudah bungkus di atas tadi Bapak Ibu bahwa itu bagian ibadah. Ya. Maka kita mungkin lanjut pada slide ini yang sudah ada di layar. Paulus membongkar tembok antara liturgi dan kehidupan, yakni dengan ibadah yang menyusup dalam seluruh aspek hidup konkret kita hari lepas hari atau waktu demi waktu. Ya, yang pertama ketika kita di rumah. Waktu di rumah kita memilih mendengar atau menahan, kita lebih memilih mendengar untuk menahan kata-kata yang melukai. Bapak Ibu, kalau kita di gereja biasanya kita akan memilih untuk menahan kata-kata yang melukai. Betul nggak Pak Walda ya? karena kita akan takut jangan-jangan dia tidak akan apa dengan kita ya. Jadi kita akan, tapi apakah itu bisa kita lakukan nggak di rumah? Karena kita berpikir bahwa di rumah bukan ibadah yang seperti yang intens yang di gereja. Atau ketika kita mendengar orang yang mencaci maki kita dan kita balas juga. Ini saya sangat di grup kita itu ya, grup meet apps itu itu ada mungkin yang tersinggung. Ya, ada mungkin yang tersinggung, ada mungkin yang tidak rasa pas dengan apa yang dia pahami gitu. Ada yang mencoba menggunakan kata-kata yang halus, ada yang mencoba untuk menajamkan dengan kalimat yang tajam gitu. Nah, kita bisa masuk ke ruang-ruang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau di tempat kerja bagaimana? Integritas yang kita pilih, kita memilih integritas atau integritas kita pilih meski merugikan, atau lebih baik kita tidak rugi tapi kita akan korbankan integritas. Atau pada titik tertentu kita akan memilih target pencapaian daripada manusia. Mana yang akan kita tempatkan, nilai kemanusiaan atau target yang diberikan oleh pimpinan kepada kita di tempat kerja? Kita mengorbankan sisi kemanusiaan kita demi pencapaian target yang diberikan oleh pimpinan di tempat kerja kita. Dan nanti ketika kita ke gereja, kita akan mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya sudah gagal, tolong baharui saya supaya minggu depan saya tidak melakukannya lagi. Ya, apakah polanya seperti itu? Atau di ruang publik Bapak Ibu,
bahwa ibadah yang dimaksud Paulus adalah mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Apakah kita apa ya, yang lemah, apakah itu yang lemah secara akademik, mungkin yang lemah secara ekonomi, yang lemah secara status sosial, yang lemah secara apa namanya, secara sosial, kemudian kita menggeser mereka sedikit lebih ke bawah dibanding dengan orang-orang yang memiliki kelebihan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa memikirkan itu. Tetapi sekali lagi bahwa ibadah itu adalah tidak soal ketika kita ada di dalam ruang ibadah yang telah diatur sedemikian mungkin. Tetapi ketika pintu gereja ditutup dan kita keluar ke dalam dunia ini. Kita next di slide selanjutnya, Pak. Maka Paulus menggunakan kalimat yang sangat menarik, Bapak Ibu. Dari pertanyaan-pertanyaan saya di atas atau pernyataan-pernyataan saya di atas, dia menggunakan kalimat yang menarik. Dan itu berarti sangat berbeda. Nah, sangat berbeda di sini apa? Apakah berbedanya melalui warna kulit? Berbedanya, ini kita kan lagi berbeda ini Bapak Ibu. Berbeda zona waktu. Saya waktu Indonesia Barat, beberapa Bapak Ibu zona Indonesia bagian tengah, dan sebagian waktu Indonesia bagian bagian timur. Ini kita berbeda. Kalau saya berkata bahwa saya berbeda dengan Bapak Ibu, maka berbedanya di bagian mana? Di zona waktu. Nah, kalau Paulus bilang jangan serupa dengan dunia ini, apa yang tidak boleh serupa? Apakah warna bajunya? Iya, warna bajunya atau apa gitu. Maka kalau kita melihat konteks geografis Roma di zaman itu, maka moralitas yang ada di Roma yang sangat-sangat penyembah berhala, nilai-nilai moralitasnya itu rendah banget. Kompetitifnya sangat kuat. Siapa yang menang dan cara menangnya itu dengan menjegal. Ya. Dan itu yang terjadi. Nah, Paulus sudah mengajarkan banyak hal yang telah Tuhan Allah lakukan kepada orang-orang yang sudah percaya, itu yang kita bilang tadi pasal 1 dengan sampai pasal 11. Maka sekarang Paulus ingin mengatakan kepada orang-orang di Roma, jangan berlaku seperti orang-orang itu. Nah, jangan berlaku seperti orang-orang itu berarti berbeda. Berbeda cara kerjanya. Ya, berbeda cara kerjanya, berbeda cara berelasinya, berbeda cara bertandingnya, berbeda cara arah hidupnya. Maka saya mengatakan itulah ibadah sebagai perlawanan yang sunyi. Artinya bahwa bukan menghindari untuk tidak ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi melawannya dengan soft, dengan halus. Dan bukankah dunia kita hari ini adalah dunia yang sangat kompetitif, di mana kebanyakan hidup kita diatur oleh waktu? Siapa yang diantara Bapak Ibu yang kalau pergi kerja, yang mengatur Bapak Ibu bangun adalah jam kerja? Mau tidak mau. Mau tidak mau kan? Berarti suka atau tidak suka yang mengatur kita adalah jam kerja yang sudah ditentukan. Kita kepingin tidur, tapi tidak bisa. Ya.
Ya, kita next pada bagian selanjutnya Bapak Ibu. Bahwa perlawanan yang lembut itu kita bisa interpretasi melalui hidup yang bermakna. Ya, melawan hidup yang tidak hanya tidak tidak hanya sekedar efisien, tapi tidak ada maknanya. Maka yang paling penting adalah nilainya, bukan soal efisiennya, tapi nilai apa yang kita tinggalkan di dalam perjalanan hidup kita ketika kita menutup pintu gereja dan kita keluar dalam kehidupan yang real ini. Ada enggak makna yang kita tinggalkan? Atau efektif saja? Yang penting saya efektif, saya tidak terlalu banyak keluar uang meskipun maknanya untuk orang tidak dapat. Relasi sejati melawan relasi yang transaksional. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia kita hari ini dunia yang sangat transaksional. Bahkan di gereja sana, atau di gereja kita. Iya ya Pak Walda ya. Ya, di luar sana sangat transaksional Bapak Ibu. Sangat transaksional. Dan yang mengerikan, prinsip-prinsip transaksional itu secara perlahan atau kita boleh katakan secara soft atau secara lembut itu juga memasuki ranah-ranah gereja. Kalau kemudian seseorang tidak memberi banyak, maka apakah pendetanya atau penatuannya juga kurang pelayanannya kepada orang yang kurang memberi banyak. Nah itu karena apa? Transaksi. Mungkin aja ya, Bapak Ibu ya. Ya. Atau kalau jemaat itu kurang pinter, maka cara kita mendekati dia juga kurang pinter. Itu transaksi, Bapak Ibu. Allah tidak meminta kita untuk bertransaksi dengan dia. Bahkan dalam cara kita merespons nikasinya bukan dalam kaitan dengan transaksional. Tapi hari ini banyak, bukan hari ini juga ya, dalam banyak hal kita sering mendengar kalau orang memberi sedikit, kata sedikit. Memang kita mengatakan seperti itu. Tetapi apakah itu teks yang Tuhan inginkan? Ya. Kalau relasi kita buruk, kalau dia punya perlakuan buruk dengan saya, ya saya akan perlakukan dia dengan buruk juga. Itulah namanya transaksi. Tetapi itu yang dilawan. Kemudian yang seremoni, Bapak Ibu. Nah, yang seremoni ini itu yang saya bilang berhenti di dalam ruang-ruang ibadah yang penuh dengan tata aturan itu. Tapi ketika masuk ke dalam, memasuki dunia luar, ya, dia tidak terlihat sebagai orang yang beribadah, tetapi dia menjadi terlihat sebagai seorang yang sangat Romawi betul. Ya, padahal Paulus bilang, jangan serupa, jangan sama, jangan sampai tidak terlihat. Tetapi Bapak Ibu, kita juga jangan terkecoh bahwa perbedaan yang Paulus sebutkan di sini pada soal pemahaman. Enggak, Bapak Ibu. Sudah ada perbedaan secara pemahaman pengertian iman, tetapi juga harus nilai yang sama, harus berbeda pada soal liturgi hidupnya. Mungkin ada orang yang bangga dengan kita karena kita tidak sama secara pemahaman, karena kita sudah belajar Alkitab dengan benar, tapi apakah dia menemukan bahwa kualitas ibadah kita, keseharian kita itu juga berbeda dengan mereka? Itu yang ingin Paulus sebut tubuh. Tubuh itu tidak hanya soal kognitif, tetapi dia menyentuh sisi-sisi dari jiwa dan tindakan. Maka di slide berikut Pak, maka ketika kita merenungkan teks ini Bapak Ibu, ternyata ibadah itu tidak pernah selesai. Jadi ibadah itu tidak pernah selesai. Ketika kita di akhir ibadah kita di gereja kita masing-masing, kita sering mendengar
kalimat pemimpin ibadah atau dalam gereja-gereja yang sangat liturgosnya berkata kita akan menutup ibadah kita, sebenarnya kurang tepat. Mungkin menutup liturgi secara seremoni betul, tetapi itu menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan kita tutup ibadah, maka setelah kita tutup ibadah, lalu apa yang sedang kita lakukan setelah selesai ibadah? Apakah itu bukan ibadah? Itu juga menggeser pemikiran banyak orang atau umat. Wah, ibadah udah ditutup. Maka yang saya jalani hari ini bukan ibadah. Yang saya jalani sekarang bukan ibadah. Sehingga ketika jemaat memikirkan tentang itu, maka apa yang dia lakukan secara spiritual ketika ibadah dan ketika tidak ibadah, dia buat berbeda. Ya. Maka sebenarnya itu bukan menutup atau mengakhiri. Seharusnya mari kita masuk kepada pengutusan. Ketika kita sudah dipersiapkan dalam ibadah yang penuh dengan seremoni di dalam ruang-ruang gereja kita masing-masing, maka kemudian kita diutus. Maka mata kita sebenarnya bukan melihat ke atas. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita hanya melihat ke atas, maka kita akan bisa lupa dengan yang real ya kita. Jadi ketika kita diutus untuk melihat dunia. Maka ketika kita diutus untuk melihat dunia, apa yang Allah berkenan pada cara kita bekerja, apa dan bagaimana cara kita berbicara pada dunia, dan bagaimana cara kita mencintai dunia, apakah sama cinta kita seperti cinta dunia mencintai kita atau berbeda. Maka ingat kembali judul yang saya sampaikan di atas, Bapak Ibu, bahwa apa yang Paulus sebut kepada jemaat Roma. Karena itu, saudara-saudara, nah saudara-saudara ini siapa? Semua orang percaya yang sudah menerima pembaharuan hidup atau pembaharuan atau keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara itu, yang mau mereka sangat berbeda dengan dunia, tidak hanya pada soal konsep pengertian, tetapi juga pada cara mereka berinteraksi dengan dunia yang tidak pernah sama dengan orang-orang percaya. Maka bagian terakhir adalah gereja bukan tempat ibadah terjadi saja, tetapi gereja adalah tempat umat untuk beribadah, dan ketika ibadah tidak lagi terlihat sebagai ibadah. Artinya gini, gereja bukan lagi tempat ibadah saja, tetapi ketika ia keluar dari tempat ibadah itu juga adalah ibadahnya. Maka ketika saya dan saudara meninggalkan ruang-ruang tempat ibadah kita harus ingat bahwa kita juga sedang beribadah. Dan itulah yang, ya dosen saya mengatakan, itulah yang disebut dengan liturgi kehidupan. Dan itu yang Paulus minta kepada jemaat Kristen di Roma. Dan banyak surat untayan kata-katanya di ayat-ayat selanjutnya, bahwa jangan serupa dengan dunia ini. Maka untuk tidak serupa dengan dunia ini, maka poin-poin yang saya sudah jelaskan tadi, Bapak Ibu, bahwa tubuh kita adalah tubuh yang konkret, dan tubuh yang konkret itu terinterpretasi melalui cara kita bekerja, cara kita berelasi, dan hal-hal lain yang sudah disampaikan tadi. Maka meskipun kita, ya Bapak Ibu, meskipun hari ini atau kemarin kita dikejutkan dengan perang di negara yang berbeda sana, tapi di tempat kita yang kecil di mana kita berinteraksi, mari kita terus nyatakan kasih Tuhan dengan Injil yang kita punya, dan juga dengan kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami ada dalam perenungan yang boleh belajar sedikit peralihan dari surat Paulus kepada jemaat Roma. Dan ini sangat reflektif bagi kami, tetapi menjadi sangat sulit dalam interpretasinya dalam kehidupan kami, karena kami berhadapan dengan dunia yang sangat berbeda. Dan Tuhan mengutus kami ke dalam dunia, bukan menggeser kami dari dunia ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, karena niat kami tidak cukup untuk membuat kami teguh. Kami butuh Roh Kudus untuk memperlengkapi kami. Tuhan berkati pelayanan kami, pelayanan Grace Ministry ini. Tuhan memberkati para pelayannya dan semua kami yang ada malam ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih hambanya, Bapak Evangelis Darmian Harifa, MTH. Terima kasih banyak untuk penyampaian firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini, sehingga kita bisa belajar apa itu ibadah yang sejati. Memang kalau di Ambon sini Pak sudah ditanamkan betul. Jadi kalau tidak ada itu istilah kita menutup ibadah atau ibadah sudah selesai. Karena ibadah tidak pernah selesai seperti firman Tuhan tadi. Dan puji Tuhan ya, kita sudah bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, bahwa yang sangat penting adalah Kristus mati, dikubur bangkit. Itu adalah dasar, sehingga kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan roh. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Dan tubuh yang kita persembahkan itulah yang adalah ibadah kita yang sejati, sehingga dalam relasi kita dengan sesama kita akan tunjukkan ibadah kita, sehingga kita tidak sama dengan dunia, tidak mengikuti sistem dan pola dunia ini, tetapi kita akan mengikuti pola surgawi, sehingga kita tahu mana kehendak Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Evangelis, hamba Tuhan yang luar biasa. Sukses selalu dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam warta pelayanan saudara-saudara, karena itu saya persilakan Pastor Walda Tangkilisan, Master Teologi juga MTH, untuk menyampaikan pewartaannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk Penatua Yanes Sapulete. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah menikmati makroni ya, makanan rohani yang disampaikan oleh yang kekasih Evangelis Darmianus Harifa, Magister Teologi. Dan beliau saat ini sedang mengikuti pendidikan program doktoral. Semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa selesai ya Pak. Karena beliau juga melaksanakan amanah negara. Selain sebagai evangelis di Gereja Alkitab Anugerah, beliau juga adalah seorang dosen di Institut Agama Kristen Negeri ya, yang bertempat di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk keluarga yang selalu mendukung. Salam kasih kami untuk Ibu di Manado atau di Jakarta ini Pak? Ibu? Manado Pak, Manado. Oh Manado ya, oke. Semoga pelayanan yang dilakukan senantiasa diberkati dan banyak jiwa yang boleh menikmati berkat-berkat lewat
saudara kita Evangelis Darmianus Harifa, Magister Teologi. Terima kasih juga untuk Pak Penatua Yanes Sapulete malam hari ini yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dan ini adalah bentuk investasi kita di kekekalan toh. Jadi kami dari Grace Ministry mengucapkan terima kasih, salam untuk keluarga, dan beliau juga dalam waktu dekat ini mau ujian kalau tidak salah toh. Belum ya Pak Penatua? Belum, Pak. Oh, belum. Ini ada direkturnya di sini, Pak Dr. Joni Pabisa. Selamat malam untuk Pak Dr. Joni. Terima kasih juga untuk Ibu Steri yang senantiasa memberikan kesempatan bagi kita bisa berbagi berkat lewat link. Ini link bukan link buatan Indonesia tapi dari Amerika ini. Terima kasih Ibu Steri. Dan juga ada Bung Yoram yang senantiasa membagi link ke beberapa grup. Ya, ada Pak Iqbal ini. Pak Iqbal ini dari Antioquia ini, Gereja Alkitab Anugerah Antioquia Malalaya, dan sekarang ini beliau ditugaskan oleh perusahaan harus stay di Kalimantan, dan beserta dengan keluarga, ibu dan kedua anak, bahkan mama juga sudah berangkat ke Kalimantan. Dan memang saya yang ajak beliau sedikit tanda kutip maksa, jadi pasti Iko, kalau nyana Iko Grace Ministry malam hari ini nggak bisa terlaksana. Terima kasih Pak Iqbal. Jadi namanya Bapak Iqbal Muhammad Iqbal. Kemudian ada Prof. Jimmy Pusangi. Terima kasih Prof yang sudah mengambil bagian juga. Tentunya kehadiran Prof di sini mewarnai just like us rainbow, gitu kan. Jadi ada warna-warna yang berbeda. Makasih Prof. Ada juga Ibu Esta ini yang punya yang punya Makassar. Jadi banyak sekali markisa. Nanti kalau ada pesanan-pesanan markisa, Ibu Esther siap mendistribusi. Terima kasih. Baru ada ini ada Kapten Jenry Adi Saputra ini yang kemarin sempat bertandang di Manado ya. Kita minum kopi yang pasti bukan kopi Mirna ya Pak ya. Sudah selesai toh kopi Mirna. Nah, ini kopi Billy yang kemarin, sekalian promosi lagi. Makasih. Sudah di Jakarta ini? Sudah. Oh sudah. Salam. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan kasihnya ya. Salam kasih untuk Ibu. Ya, salam. Terima kasih. Ada Kak Nonce di sini, Evangelis Nonce Waroka. Kemudian ada Ibu Like Soriton, dan kemudian ada Ibu Clara, ada Pak Charles Luzi. Selamat malam Pak Charles, ini ahli filsafat ini. Halo, terima kasih Bu Clara. Selamat malam Pak Beduda. Ya, terima kasih Pak. Pak Beduda. Oke, baik. Grace Ministry menyampaikan terima kasih untuk semua, baik partisipan, pemandu acara, Master of Ceremony Bapak Penatua Yanes Sapulete, dan pelayan firman kita Bapak Evangelis Darmianus Harifa, Magister Teologi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada penyampaian bahwa di Cilacap tadi Pak Daniel ada sini ya. Nah, di Cilacap sudah terbentuk ada pelayanan pos PA di sana ya. Dan kemudian ada persiapan untuk jemaat persiapan. Tapi nanti itu di follow up terus supaya paling tidak ada orang-orang yang bisa mendengar Injil keselamatan dan bisa menjadi percaya. Dan kita doakan ini nanti Pak Evangelis Darmianus doakan di Cilacap itu Pak. Jadi kurang lebih di sana ada sekitar 15 bapak-bapak dan ibu-ibu. Memang usianya sudah masuk di usia manula ya, usia lanjut begitu. Jadi ada yang 60, ada yang 70 bahkan, tapi mereka semangat di sana. Ini informasi yang saya peroleh dari Pastor Ben.
Nah, jadi tolong didoakan supaya di sana bisa lebih semangat dan pada satu waktu mereka bisa mengambil keputusan lebih lebih akurat untuk bersikap. Dan ini yang bisa disampaikan nanti minggu depan. Pelayan firman Tuhan masih tetap dengan Sunday Worship. Yang akan disampaikan pelayan firman adalah Pastor Genesis Maraat. Beliau adalah misioneri dari TCM, Things to Commission. Mungkin bisa dikoreksi nanti Prof kalau salah. Nah, itu jadi betul. Oke, thank you. Jadi beliau yang nanti akan melayani kita di Grace Ministry. Dengan kasih kami kembalikan mic ini ke Penatua Yanes Sapulete. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Pak Penatua atau Pastor Walda yang sudah berbagi salam bagi kita sekalian dan juga menyampaikan warta Grace Ministry. Terima kasih pula untuk kehadiran semua saudara-saudara pada malam hari ini. Seperti pujian tadi, tetap setia dan saudara-saudara masih tetap setia. Kita akan masuk selanjutnya, itu kita akan masuk di dalam doa, dan doa ini akan dibawakan oleh pemberita firman. Doa sekaligus doa penutup ya, yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Darmianus. Ya, mungkin ada titipan doa untuk didoakan selain yang tadi Pastor Waldo sudah kemukakan, mungkin ada juga dari saudara-saudara. Minta tolong doakan Ibu Poni Pernika Mutu yang sedang menjalani fisioterapi, Ibu Esa Bornes yang sedang mengalami kaki kebas, sama Pak Aris Yunus On yang sedang mengalami stroke. Maaf, saya lagi mandi. Oke. Semoga itu bisa ditangkap ya oleh Pak Darmianus. Kalau tidak bisa ditangkap, mungkin ditulis saja Pak Bung Yoram, ditulis di chat saja supaya Pak Evangelis kita bisa doakan. Sekaligus beliau akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya. Pena, mungkin saya boleh tambahkan sedikit. Ya. Oke. Di room chat ya, chat room ini sudah ada alamat yang tadi disampaikan oleh Penatua Yanes Sapulete dan diresponsif oleh Penatua Dr. Johnny Babisa. Dan nanti Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin belajar lebih jauh, ini ada link AI Meet X, dimaksud silahkan dicoba ya. Nanti itu bisa di copy paste dan saudara bisa belajar. Oke, terima kasih. Ya, pokok doa yang nanti didoakan ya oleh Bung Yoram tadi sudah di room chat Pak Evangelis, tinggal Bapak sisipkan di doa. Ya. Baik ya saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk di dalam doa penutup, sekaligus doa penutup yang akan didoakan oleh hamba Tuhan, yaitu Pak Evangelis Darmianus. Kepada Bapak saya silakan. Baik, mari berdoa. Kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur, memuliakan Engkau, memasyurkan Engkau, membesarkan nama-Mu, Allah yang Maha Kudus, yang Maha Besar, Allah yang telah menyatakan kasih karunia yang sangat besar. Engkau hadir dalam hidup kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati, yang berkorban, yang mempersembahkan hidupnya untuk kami, yang membeli kami, yang menguduskan, menyucikan kami, yang memberi kami identitas yang baru, dan yang memberi kami pengharapan
yang tidak dapat direbut oleh siapapun, tidak dapat direbut oleh dunia ini. Dan pengharapan itu tidak hanya menghibur kami, tetapi pengharapan itu memberi keyakinan bahwa suatu saat ada kebahagiaan yang kekal di surga bagi kami setiap orang percaya. Kami mengucap syukur karena semua yang kami terima ini pemberian Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kami tidak dapat membalas sebanding dengan apa yang Kau berikan ini Tuhan. Kami hanya dapat mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena dalam perjalanan hidup musafir kami di dunia ini yang terbatas ini, Tuhan juga berjanji menyertai kami senantiasa. Tidak hanya pada waktu kami mengalami kesukacitaan, tapi di saat kami melewati dan melalui masa-masa sulit pun, kami merasakan dengan begitu dekat Tuhan ada menyertai kami. Selalu ada menolong, menopang kami. Di saat kami kesulitan, Tuhan membuka pemikiran kami untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Di saat kami bergumul dengan berat, Tuhan memberi kami punggung yang kuat, yang mampu melawan, yang mampu memikul. Dan di saat kami pun berputus asa, Tuhan hadir meyakinkan kami bahwa Tuhan menemani setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tidak hanya saja Engkau berjanji tentang hidup yang kekal itu, tetapi juga Engkau berjanji menemani kami, menyertai kami dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Dan Tuhan juga mengutus kami untuk tidak hanya sekedar menjalani hidup sebagaimana normalnya manusia di dunia ini. Tuhan malah mengutus kami untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi yang berbeda dari dunia ini. Untuk menjalani hidup kami yang beribadah kepada Tuhan. Yang menyatakan kasih Tuhan melalui cara kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami. Melalui cara kami bekerja. Melalui cara kami menjalani apa yang Tuhan nyatakan bagi kami di dunia ini. Dan biarlah itu menjadi berbeda, menjadi bernilai, menjadi sesuatu yang bermakna bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, tetapi juga bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah yang sudah kami jalankan ini. Dan kami berdoa kiranya persekutuan yang indah ini terus berjalan, terus terlaksana, terus menjalankan fungsi dan perannya sebagai terang bagi dunia ini. Terus menjalankan fungsi sebagai panggilan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati Pak Walda dan seluruh tim yang mendedikasikan waktu dan energi untuk pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi pelayanan yang ada di Cilacap yang sudah kami dengar tadi yang sedang berproses Tuhan dan juga punya progres yang baik. Kiranya jiwa-jiwa yang sedang dididik, dibimbing, mengenal Tuhan dalam pengajaran yang benar, mereka semakin bertumbuh dan pada akhirnya mengambil keputusan yang paling radikal dalam hidup mereka, mengikut Tuhan dan dalam persekutuan yang bertumbuh dan yang benar di dalam Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan ini, Tuhan perlengkapi mereka, Tuhan temani dan mendampingi mereka dalam pelayanan ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah sukacita pelayanan itu terus mereka nikmati hari demi hari. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sedang bergumul sakit, buat Ibu Foni yang sedang menjalani fisioterapi, juga buat Ibu Elsa Fornes yang juga mengalami kakinya sakit, dan juga Pak Alex Yunus yang juga mengalami sakit stroke. Ketiga, saudara-saudara kami ini Tuhan yang
sedang gumul sakit, kelemahan tubuh fisik. Tuhan, kami tetap mengimani bahwa Tuhan tidak terbatas untuk memulihkan dan menyembuhkan. Kami pun berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengimani bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu untuk memulihkan, memberi kesembuhan, sehingga dengan kesembuhan yang mereka terima, mereka boleh menjalani hidupnya yang sehat, yang normal kembali, dan bersuka cita dengan orang-orang dan keluarga. Tuhan tolong kiranya setiap makanan, minuman, obat, atau proses medis yang mereka jalani, mari Tuhan memberkati semuanya itu juga, agar menjadi sarana atau alat yang Tuhan pakai untuk pemulihan dan kesembuhan mereka. Mungkin ada yang bergumul dengan kebutuhan biaya pengobatan. Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan, sehingga semua proses pengobatan bisa terlaksana dengan baik. Atau mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang juga bergumul sakit, Tuhan menolong mereka dan memulihkan mereka. Semua kami yang hadir malam hari ini, Tuhan, kami percayakan hidup kami. Kami akan memasuki hidup kami dan ibadah kami selanjutnya dalam kesehari-harian kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menemani, menyertai, memampukan kami. Kami akan menutup Zoom kami malam ini, Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Karena itu, kami akan memohon berkat Tuhan, kiranya dengan kemurahan Tuhan yang paling besar, memberkati kami, menolong kami, dan menyertai langkah-langkah hidup kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.